Nah, kemudian untuk SL-nya itu di 107432 ya. SL-nya 107432. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung setting TP dan SL-nya ya. Jadi kalau misalnya terkena TP, kita akan profit sekitar 8 USDT dan ketika terkena SL, kita akan loss sekitar 2,59 USDT. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas ya bagaimana cara scalping Bitcoin di Binance Futures ya guys ya. Jadi ini merupakan video lanjutan dari video kita sebelumnya, di mana di video sebelumnya kita udah membahas secara detail ya bagaimana trading futures di Binance ini. Nah, kali ini judulnya lebih spesifik ya, yaitu bagaimana cara scalping ya di Bitcoin, dan kita scalpingnya itu di Binance Futures. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, apa sih itu scalping? Nah, scalping itu simpelnya adalah kita open dan posisinya itu dalam waktu singkat ya. Biasanya cuman sekitar 1 sampai 15 menit, atau ada juga yang 1 sampai 30 menit, atau bahkan ada juga yang 1 sampai 1 jam ya. Jadi ya tergantung dengan strategi masing-masing gitu ya. Jadi untuk ambil profitnya itu kecil, tapi biasanya itu berulang kali ya. Dan di Binance Future ya, karena dia itu jatuhnya adalah perdagangan kontrak gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan keuntungan lewat naik dan turunnya Bitcoin. Ya, jadi kalau misalnya di spot kan kita hanya bisa untung kalau harga Bitcoin naik tuh. Nah, tapi kalau di Binance Future ini ya, ketika harga Bitcoin naik kita bisa dapat untung, ketika harga Bitcoin turun pun kita juga bisa untung ya, karena memang ini namanya perdagangan dua arah. Oke, jadi itu sekilas ya mengenai scalping di Binance Future ini. Dan untuk persiapan scalpingnya ya, pastikan di sini teman-teman itu login dulu ke akun Binance kalian ya. Dan buat teman-teman yang belum punya akun di Binance, kalian bisa daftar terlebih dahulu ya. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar itu udah saya taruh di deskripsi video di bawah ini ya. Jadi kalian bisa daftar dulu. Nah, setelah teman-teman udah daftar, login dulu ke akun Binance-nya dan pastikan juga akun kalian itu udah terverifikasi KYC ya. Karena kalau belum terverifikasi ya teman-teman belum bisa menggunakan fitur futures guys. Oke. Nah, kemudian langkah kedua yang harus disiapkan adalah pastikan teman-teman itu sudah menyediakan saldo di wallet futures kalian. Nah, gimana cara lihatnya Bang? Nah, cara lihatnya teman-teman tinggal klik yang di bagian menu aset ini ya. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan di sini ya, saya sudah ada saldo sebanyak $47 ya di wallet future saya. Dan kalau kita cek ya di menu futuresnya ini, kemudian kita klik menu aset ya. Di sini saya ada beberapa koin ya yang tersedia di akun future saya. Dan kalau misalnya teman-teman bingung ya bagaimana sih Bang cara memindahkan aset yang kita punya ke wallet futures ini saya contohkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punyanya saldo di spot market, nah teman-teman klik aja dulu spot marketnya. Nah, contoh ya, ini saya ada saldo 33 USDT di spot market saya. Nah, kalau misalnya kita pengen pindahkan ke futures ya, kita tinggal klik aja nih ya tulisan menu transfer ini. Kemudian kita pilih ya, darinya itu kan kita pengen kirim dari spot ya, ke-nya itu kita pengen kirim ke futures. Nah, kita klik dulu nih ya, ke-nya ini kita klik. Lalu kita pilih yang menu futures. Oke. Nah, setelah itu kita tinggal klik aja misalnya berapa total yang pengen kita kirim ya. Di sini saya akan coba kirimkan semua ya, semua koin USDT saya ke futures. Kita klik aja konfirmasi transfer. Nah, oke, maka transfer berhasil ya. Nah, setelah itu ya, maka kalau kita klik menu futures kita, di sini saldo kita udah langsung bertambah ya. Jadi seperti itu tuh ya persiapan yang harus kalian pahami ya sebelum kalian trading futures. Karena banyak juga saya lihat di kolom komentar, Bang, kok saldo saya banyak ya tapi saya nggak bisa trading futures ya. Jawabannya di sini ya, kalau misalnya teman-teman mau trading future, pastikan saldo kalian itu kalian pindahkan ke wallet futures ini terlebih dahulu. Oke. Nah, kalau misalnya udah ada saldo di wallet futures kalian, nah barulah kita bisa trading guys ya. Nah, untuk tradingnya gimana Bang? Ya, untuk tradingnya kita bisa langsung klik aja menu futures ini ya di samping menu aset. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini teman-teman juga bisa melihat udah ada saldo kita yang tersedia yaitu 80,04 USDT ya. Ini saldo yang ada di sini itu hanya kelihatan saldo yang ada di wallet future saja. Jadi kalau misalnya teman-teman ada saldo di pendanaan, ada saldo di spot, nah itu tidak akan kelihatan di menu tersedia ini. Oke.
Nah, ini juga nanti berkorelasi dengan tipe mode margin apa yang kalian gunakan ya. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan cross margin ya, yang ini nih ya, cross ini. Nah, itu artinya seluruh saldo kalian yang ada di menu futures itu akan menjadi saldonya. Kecuali nanti kalian rubah nih ya dari cross margin ini kalian ubah ke isolate. Nah, itu maka ya hanya saldo yang dijadikan open posisi saja yang akan digunakan. Ya, tapi kalau saya pribadi, saya biasanya trading di Binance Future itu menggunakan cross margin ya. Jadi, untuk daya tahan saldonya itu pakai saldo yang ada di Wallet Future secara keseluruhan. Oke. Nah, jadi kita sudah diarahkan nih ya ke halaman menu futures yang ada di Binance ini ya, dan di sini kita setting-setting dulu ya kayak biasa. Untuk leverage-nya kita pakai yang normal aja ya, 10 sampai 30 kali ya, nggak usah pakai leverage yang terlalu tinggi ya. Kemudian untuk open posisinya kita akan coba langsung buka aja di bagian menu charting ya. Kita klik yang menu chart ini ya. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke halaman charting dari Binance Futures-nya. Nah, di sini ya, ketika teman-teman scalping, hal yang perlu teman-teman perhatikan adalah dari segi time frame ya. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya swing ya, kalian misalnya pakai time frame H4 ya, H1 ataupun bahkan D1. Nah, tapi kalau untuk scalping ya, itu yang paling harus diperhatikan adalah time frame kecil ya, kayak misalnya M5 ya, M1 ya, M15. Nah, jadi time frame seperti itu yang biasanya digunakan. Nah, untuk cara settingnya gimana Bang? Ya, time frame ini. Nah, kalian bisa lihat nih ya, ada waktunya di sini, ada tulisan 15 menit ya. Kemudian ada 1 jam ya, ya ini, kemudian ada 4 jam, kemudian ada 1 hari ya, dan di sampingnya itu ada menu lainnya ya. Jadi di sini teman-teman gunakan aja time frame yang di bawah 1 jam ya, kayak M30 ya, kemudian M15, M5, M3 ya gitu ya. Jadi itu adalah time frame yang biasa digunakan. Nah, kalau saya biasanya pakainya itu M15 ya, untuk melihat pergerakan Bitcoin dalam waktu yang cukup dekat ya guys ya. Nah, di sini kita bisa coba pelajari dulu ya kemana arah Bitcoin saat ini, dan ini juga bisa kita sesuaikan dengan beberapa time frame lainnya. Ya, misalnya teman-teman butuh konfirmasi ke M5 gitu ya. Kalian cocokkan dengan beberapa time frame. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi di sini nggak baku ya, nggak hanya teman-teman gunakan satu time frame saja, bisa kalian sesuaikan dengan beberapa time frame juga lebih bagus ya. Misalnya saat ini di M15 harga Bitcoin itu katakanlah dia mentok di resistennya ya, dia belum kuat nembus resistennya, misal ya. Nah, kalian tinggal cek lagi di M5 ya, kalian klik menu lainnya ya, lalu kalian klik M5. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan dengan M5. Apakah memang saat ini dia belum bisa menembus resistennya atau tidak ya. Nah, kalian bisa lihat seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada konfirmasi di beberapa time frame, nah jadi open posisi kalian itu bakal lebih akurat guys ya. Dan kalau misalnya teman-teman biasanya tradingnya itu di TradingView ya, itu juga bisa ya. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman kita yang lain ya. Karena banyak banget yang nanya gini, "Bang, kalau misalnya kita tradingnya itu di TradingView apa bisa?" Jawabannya tetap bisa ya. Jadi bukan tradingnya di TradingView ya, tapi kita chartingnya di TradingView ya. Tapi kalau teman-teman mau open posisi ya tetap di Binance ini ya. Kita cuman chartingnya aja ya, cuman lihat pasarnya aja di TradingView. Oke. Jadi seperti itu guys. Nah, sebagai contoh ya, ini saya contohkan kita lihat chartnya itu lewat TradingView. Nah, di sini kita ubah dulu ya time frame-nya, kita kecilkan dulu time frame-nya dari yang H4, kita akan coba kecilkan ke M15 nih, oke. Nah, ini adalah time frame M15 dari Bitcoin-nya ya guys ya. Jadi untuk secara time frame M15 di sini seperti yang kita bilang tadi ya guys ya, ada resisten ya, ada resisten di sini yang agak kuat ya, dan dia di sini itu membentuk pola ranging ya. Jadi sebenarnya kalau ada pola ranging seperti ini ya, kalau berdasarkan strategi saya ini juga hal yang cukup enak nih kalau kita pengen open posisi. Nah, jadi kalau sedang ranging seperti ini, kita tinggal pasang aja buy stop ataupun sell stop nih ya. Contoh ya, ini saya contohkan aja buat teman-teman. Di sini kita coba pasang garis dulu ya di atas dari semua shadow-nya ya. Misalnya kita cari dulu garis horizontal. Nah, oke. Ini saya coba pasang dulu ya. Nah, kita taruh di sini ya. Kemudian yang kedua kita taruh di swing terbawahnya, oke? Nah, misalnya di sini ya. Jadi di sini teman-teman bisa nih ya pakai tipe scalping yang ranging ya.
Jadi kalian tetapkan aja ya ini sebagai buy stop ya, garis yang atas ini sebagai buy stop ya, kemudian yang garis yang bawah ini itu sebagai sell stop ya, karena memang saat ini dari segi time frame M15-nya ya, si Bitcoin-nya ini dia sedang mengalami ranging ya, ataupun ada titik-titik support dan resisten yang begitu kuat di sini. Makanya mereka belum nembus. Nah, jika ya titik-titik support dan resistennya itu ditembus ya, maka dia itu akan rally guys. Ya, makanya di sini kalau kita pengen scalping ya, ini cukup bagus nih ya. Kita bisa dapat jumlah pips yang lumayan ya. Lumayan dalam arti kata scalping guys ya, bukan swing. Nah, itu teman-teman bisa gunakan strategi itu ya. Atau yang kedua, misalnya teman-teman itu sukanya menggunakan candlestick. Nah, kalau menggunakan candlestick juga bisa guys. Ya, kalian bisa menggunakan candlestick yang three white shoulders ya, ataupun bisa pakai engulfing ya. Tapi ya kebanyakan orang yang saya kenal kalau misalnya scalping tuh biasanya pakai engulfing ya, dan engulfingnya itu digabung dengan three white shoulders ya, sehingga probabilitasnya itu jadi semakin tinggi. Nah, ada juga yang menggunakan strategi seperti itu. Nah, jadi untuk strategi scalping ini sebenarnya ada banyak sekali ya yang teman-teman bisa gunakan. Apalagi kalau kalian sedang butuh strategi scalping gitu ya, kalian sebenarnya tinggal cari aja di YouTube gitu ya, strategi scalping, nanti akan muncul. Nah, sebelum kalian gunakan strateginya, nah kalian tinggal backtest aja dulu ya, strategi scalping mana yang paling bagus ya, kalian backtest beberapa kali, kalian lihat apakah win rate-nya ini tinggi atau tidak. Nah, kalau misalnya win rate-nya tinggi, nah kalian bisa gunakan strategi scalping itu. Ya, jadi ini sekaligus saya kasih beberapa insight ya buat teman-teman pemula, karena saya lihat ya teman-teman pemula itu mereka nanyanya kebanyakan adalah, "Bang, setelah misalnya kita udah deposit, nah cara mainnya gimana?" Nah, jadi dari pertanyaan mereka ya saya lihat itu banyak teman-teman pemula ternyata mereka itu belum paham trading ya, tapi mereka langsung deposit. Nah, ini yang menurut saya cukup berbahaya ya. Jadi saran saya sebelum teman-teman itu deposit ya, kalian pelajari dulu guys ya tentang trading ini. Karena ya kalau misalnya kalian kosong gitu ya, nggak ada ilmu apapun tentang hal ini, yang ada nanti trading kalian itu malah loss gitu ya. Malah kalian akan kehilangan uang kalian, bukan kalian mencetak uang. Oke? Jadi itu yang paling penting. Nah, jadi kita akan coba contohkan aja untuk open posisi ya guys ya. Nah, di sini kalau kita menggunakan buy stop ataupun sell stop, ini saya rasa videonya nanti terlalu lama. Jadi kita akan coba market order aja langsung. Oke? Nah, kita bisa kembali lagi ya ke halaman Binance ini. Nah, selanjutnya kita coba kembali ya ke menu order book tadi. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, jadi di sini kita nggak pakai limit order ya, kita pakai market order aja ya supaya videonya nggak kelamaan. Nah, tadi kita udah lihat ya ada resistennya yang cukup kuat ya. Jadi kita di sini akan coba ambil posisi short selling ya guys ya. Di sini saya ada saldo 80 USDT, dan di sini kita akan contohkan menggunakan margin 20 USDT ya guys ya. Nah, kalau udah kita bisa langsung sell short aja ya. Kita klik aja jual short sini. Nah, maka order kita itu langsung terbuka ya guys ya. Di sini itu teman-teman bisa melihat ya, kita sudah melakukan short selling ya guys ya. Di mana dengan modal tadi 80 USDT kita sudah short sell ya menggunakan 20 USDT ya dengan margin awalnya ini. Dan ada yang belum saya jelaskan tadi ya mengenai open posisinya ya. Nah, jadi di sini itu ada tulisan USDT guys ya, dan kalau kita klik USDT-nya, nah tadi ya, kita itu open posisi menggunakan margin awal ya. Jadi kalau kita menggunakan margin awal ya, maka di sini itu tidak diakumulasi dengan leverage ya. Contoh, tadi kita taruh di margin awal ini 20 USDT. Nah, maka 20 USDT itu yang digunakan ya. Kecuali ya, tadi kita opennya itu menggunakan ukuran order. Nah, kalau kita menggunakan ukuran order ya, maka ini akan diakumulasikan dengan yang namanya leverage ya. Jadi contoh kita di sini opennya itu kita kan pakai leverage 30 kali ya. Berarti misalnya di sini kita pasang 60 nih ya. Nah, kalau kita pasang 60 USDT ya, itu cuman yang kemakan adalah 60 dibagi 30 sama dengan 2 USDT. Ya, jadi cuman 2 USDT dari margin kita yang kemakan ya, ataupun dari modal kita yang kemakan ya. Karena kita menggunakan tadi apa? Menggunakan ukuran order. Jadi ukuran order ini itu dikalikan dengan leverage-nya. Contoh ya, dengan modal 62 USDT ya, kita
misalnya pengen open transaksinya dengan 600 ya, misalnya ya, 600 USDT bisa ya, karena dia dikalikan dulu dengan leverage-nya ya, 600 dibagi 30 itu sekitar 20 USDT margin kita yang kepakai ya. Jadi untuk penggunaan USDT ini teman-teman bisa menggunakan yang ukuran order ataupun menggunakan yang margin awal ya. Kalau misalnya pakai margin awal ya, ini lebih mudah perhitungannya. Jadi kalian nggak perlu kali-kali lagi dengan leverage yang ada, oke? Nah, jadi seperti itu guys, oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai TP dan SL ya. Jadi untuk TP dan SL-nya kita bisa coba klik ya sekali di menu open posisi kita ini ya. Di sini kan ada tulisan TP atau SL. Nah, kita coba klik aja. Nah, kemudian kita klik menu posisi TP atau SL-nya ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal tentukan TP dan SL kita ya. Misalnya kita itu pengen TP-nya itu sekitar di 10 USDT gitu ya. Kemudian SL-nya misalnya di 5 USDT. Nah, kita bisa setting langsung di sini ya, posisi TP atau SL kita. Nah, atau kalau misalnya teman-teman pengen lihat dulu misalnya di charting gitu ya, itu bisa juga guys ya. Jadi kita bisa langsung ke menu chartnya aja. Nah, oke, saat ini kita sudah ada di menu chart ya, dan kalian juga bisa lihat ya, misalnya kalau saya pribadi ya, saya itu biasanya pasang TPSL-nya itu berdasarkan ranging ya, berdasarkan range di market sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ada market ranging gitu ya, nah kita tinggal pasang aja TPSL-nya di sana. Ya contoh, misalnya di sini saya coba pakai trading view aja ya. Nah, kita coba contohkan pakai trading view ya. Nah, di sini kita tinggal cari aja market range-nya ya. Nah, tinggal kita cari di mana market ranging ya, lalu kita pasang ya. Nah, contoh misalnya di sini nih ya, di harga ini nih. Nah, ini adalah market ranging terdekat ya yang bisa kita pasang untuk SL. Tapi teman-teman lihat juga nih ya ukurannya. Apakah ukuran ini itu udah bagus untuk risk reward kalian atau tidak ya. Kalau misalnya risk reward kalian nggak bagus ya dengan ukuran SL-nya ini, nah maka teman-teman bisa cari market ranging yang lain ya. Jadi kalian bisa pasang di market ranging, kalian pasang itu di resistennya ya. Contoh misalnya ini nih, kita bisa pasang misalnya di sini nih ya, di daerah sini. Nah, ini bisa juga ya. Jadi tinggal kita sesuaikan aja TPSL kita itu berdasarkan market rangingnya ya. Ini SL ya. Kemudian untuk TP-nya misalnya kita pasang, kita cari dulu ya ke belakangnya ya, kita cari. Nah, ini udah ketemu ya. Kita lihat dulu misalnya rangingnya di sini nih. Nah, kita tinggal tambahkan lagi garisnya ya. Kita tinggal pasang misalnya kita TP-nya itu kita pasang di sini. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Jadi kita bisa pasang entry TP dan SL-nya itu sesuai dengan market rangingnya. Nah, seperti ini ya. Ini kalian lihat juga ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalian sesuaikan dengan risk reward-nya apakah bagus atau tidak. Nah, kalau udah ada harganya ya, kalian tinggal kembali ke Binance ya, lalu kalian klik lagi menu TP atau SL-nya ya. Lalu kalian klik posisi TP atau SL-nya. Nah, kalian tinggal masukin di harga TP-nya ya. Harga TP, kemudian kalian tinggal masukin di harga SL-nya. Harga TP misalnya berapa tadi ya? Harga TP-nya itu, oh, saya lupa guys, ternyata tadi kita itu sell posisi ya. Jadi ini kebalik nih ya. Jadi seharusnya kalau sell posisi kita pasang TP-nya itu di 2 kali ya. Jadi kita harus cari yang bagus ya risk reward-nya, jangan yang jelek. Nah, jadi mungkin seperti ini nih ya. Kita gunakan area yang di sini. Nah, jadi TP-nya seperti ini ya. Jadi kalau TP-nya itu di 105.310 ya. TP-nya itu di 105.310 ya. Nah, kemudian untuk SL-nya itu di 107.432 ya. SL-nya 107.432. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung setting TP dan SL-nya ya. Jadi kalau misalnya terkena TP, kita akan profit sekitar 8 USDT, dan ketika terkena SL kita akan loss sekitar 2,59 USDT. Nah, jadi seperti itu ya. Kita tinggal klik konfirmasi. Nah, maka order dibuat guys ya. Nah, jadi seperti itu aja ya guys ya. Bagaimana cara scalping di Binance Future ini, dan kalau misalnya teman-teman itu masih bingung ya soal penggunaan fitur Binance Future ya, kalian juga bisa tonton dulu video sebelumnya ya. Nah, kalian tinggal cari aja ya channel YouTube ini ya, Auris Crypto ya, ataupun kalian tinggal klik aja ya. Nah, kemudian kalian bisa tonton video yang ini nih ya, yang
cara trading crypto di Binance Futures Market. Nah, ini memang video ini itu saya buat untuk teman-teman pemula. Jadi sebelum teman-teman paham ya apa itu scalping, nah kalian juga bisa tonton ini terlebih dahulu sehingga nanti nyambung videonya ya. Jadi kalian udah paham bagaimana cara trading futures di Binance. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa scalpingan ya di Binance sesuai dengan tutorial yang saya liatin tadi ya. Jadi seperti itu. Oke? Saya rasa udah cukup jelas video kali ini dan, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian ya. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.